وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka kesimpulannya, udah kesimpulan Mas Eko. Kesimpulannya ini adalah 8 praktek utang piutang, sebagainya halal dan boleh serta di dalamnya terkandung kebaikan dan keberkahan, sebagainya lagi haram serta di dalamnya hanya terkandung keburukan, kerugian dan ketidakberkahan. Andai kata di dalamnya tidak terdapat kecuali memperdaya pelakunya seakan-akan perbuatannya buruk, itu baik sehingga dia bertahan melakukannya dan tidak merasa berada di atas kebatilan. Saya termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu amali fara'ahu hasanan wa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka apakah pantas orang yang menjadikan sesuatu itu terasa indah padahal perbuatannya buruk lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Artinya tidak pantas itu seorang muslim itu kemudian melakukan akal-akalan terhadap sebuah transaksi untuk mendapat keuntungan. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan kul hal yunabbiukum bil akhsarina amala. Oh enggak kamu tak kasih tunjuk tentang orang yang rugi perbuatannya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang tersesat perbuatannya. Perbuatannya salah gitu. Tapi apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira perbuatan itu baik. Maka praktek utang piutang yang halal adalah pada jenis-jenis berikut. Satu, ini yang halal ya. Orang membutuhkan sebuah barang atau properti lalu membayar dengan pembayaran harga diutang dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ini boleh. Ini contohnya ya tadi tuh. Aku beli tuh motor, tolong belikan. Oke, tak belikan. Ini motor. Gitu kan. Di motornya nih barangnya tak pegang nih. Gitu kan. Nah, 10 juta ya, kamu bayar kapan? Ya 12 bulan. Oke, cicil. 1 juta per bulan. Deal. Ya. Kemudian yang kedua, membeli barang atau properti dengan pembayaran harga diutang dalam rangka berbisnis dan menunggu kenaikan harga. Tadi contohnya adalah apa namanya Bayu Salam, orang yang kemudian membeli kurma atau mungkin kalau di sini yang bermusim-musim gitu, misal durian gitu kan, atau mungkin apa, atau mungkin mangga gitu kan, butuhnya 1 ton dibayar 1 ton gitu kan. Nah diterimakan musim ini setengah ton, musim depan setengah ton gitu kan. Nah maka itu boleh. Kemudian yang ketiga, seorang membutuhkan uang lalu mengambilnya pada seorang dengan pembayaran akan menyediakan sesuatu. Seorang membutuhkan uang lalu mengambilnya pada seseorang dengan pembayaran akan menyediakan sesuatu. Yaitu kemudian, oh saya butuh uang gitu kan. Kemudian Yahya butuh uang gitu. Kemudian saya bilang sama Yahya, nih ada barang nih ambil aja gitu. Buat uangmu itu. Lah terus gimana? Ya jual ke orang lain. Ya. Jual ke Syafi'i, jual ke Eko, boleh. Tapi jangan jual ke saya. Kalau balik lagi ke saya namanya inah. Maka ketiga macam praktek ini hukumnya boleh tanpa ada keraguan dan dijelaskan secara rinci di atas. Yang haram adalah satu, orang butuh uang tapi dia tidak menemukan orang yang bisa memberikan pinjaman, termuter nggak ada, lalu dia membeli barang dari seseorang dengan harga tidak tunai, kredit, kemudian dari harga lebih mahal dari nilainya sekarang, kemudian dia menjualnya kepada pihak lain, berarti dia beli dari saya kemudian dijual ke pihak lain, beli dari saya kredit dijual ke pihak lain cash gitu kan. Maka ini adalah masalah tawaruk yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang boleh ada yang nggak boleh. Ya, jadi beda sama yang pertama, ya beda sama yang ketiga tadi lah ya. Yang kalau yang ketiga itu dia bawa barang saya, wes jualannya barangnya gitu kan. Nah, misalnya laku 10 juta gitu. Ternyata dia butuh 5 juta, nih tak utangi 5 juta. Kira-kira seperti itu nomor 3 ini. Kemudian nomor 2, seorang butuh uang tapi dia tidak menemukan orang yang bisa memberi pinjaman, lalu ia membeli barang dari seorang dengan harga tidak tunai, kemudian menjual kembali dengan harga lebih rendah pada orang itu. Nah, ya saya kasih motor gitu kan, dia beli tidak tunai gitu kan, 12 juta gitu kan. Lalu dijual ke saya beli tunai 5 juta atau 10 juta, saya kasih nih 10 juta cash karena dia butuh duit gitu kan. Motor balik ke saya, dia punya utang lebih banyak daripada harga motor, maka itu baik pindah. Kalau tawaruk dijualnya ke orang lain gitu. Tapi secara apa namanya? Tunai dari saya ngambil tidak tunai. Yang ketiga, memberi utang sepakat dengan orang yang berutang untuk mengambil uang. Sepakatnya uang 10/11 atau misalnya kemudian keduanya pergi ke pihak ketiga. Sepakat ya, kamu tak kasih 10 juta, kamu balikin 12 juta ya. Oke, deal. Ayo kita ke tempat Eko. Ngapain? Nah, pemberi utang membeli sebuah barang. Saya membeli barang. Apa tuh? TV. Nah, jual beli sebenarnya jual beli semu, lalu barang itu dijual kepada yang berutang. Nih, TV buat kamu 10 juta ya gitu. Kemudian orang yang berutang, si Yahya, menjual kembali kepada tempat orang yang beli utang. Jual ke si Eko gitu. Nah, dari Eko
Kemudian Eko ngomong, "Yo wis tak tuku, tapi saya nggak mau belinya 10 juta, 9,5 juta. Nah, deal, barang masuk. TV nggak pernah dibongkar, nggak pernah dicek gitu kan. Karena yang dibutuhkan Yahya bukan TV, duit. Nah, maka praktek utang piutang ini digunakan oleh banyak orang hari ini padahal hukumnya haram sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di atas. Dan pengharaman ini ya dan beliau tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam pengharaman ini, padahal dalam masalah tawaruk ada perbedaan pendapat. Jadi tawaruk itu masih ada perbedaan pendapat, kalau yang model ini nggak ada perbedaan pendapat. Jadi Ibnu Taimiyah meyakini ijma ulama seperti itu nggak boleh. Yang keempat, seorang memberikan utang kepada orang lain. Seorang memberikan utang kepada orang lain. Saya memberikan utang pada Yahya. Lalu utang itu jatuh tempo. Nah, sementara Yahya nggak punya duit buat melunasi. Maka saya berkata pada Yahya, saya berikan engkau utang untuk melunasinya. Jadi kamu utang, tak utangi lagi. Utangmu buat bayar utang saya, gitu kan. Lantas dia memberinya utang dan dia melunasinya. Nih, utangmu 5 juta toh, ini 6 juta. Nah, 5 juta balikin saya. Kamu berarti pegang 1 juta, kamu utang 6 juta. Gitu. Maka ini adalah praktik utang piutang masyarakat jahiliyah yang mengandung perbuatan memakan riba berlipat ganda. Hanya saja riba jenis ini terang-terangan dilakukan masa jahiliyah dan dibuat rekayasa di masa sekarang sehingga di dalamnya terdapat dua mafsadat yang di atas tadi dijelaskan. Yang kelima, seorang berikan utang kepada orang lain. Saya memberikan utang ke Yahya, lalu utang itu jatuh tempo, harus bayar, Yahya nggak sanggup. Sementara pemberi utang memiliki teman yang dia telah sepakat dengannya untuk memberikan pinjaman atau utang kepada penerima utang untuk melunasi utangnya dan si pemberi utang pada pemberi utang lalu dia membalikkan utang itu kepadanya. Jadi Yahya nggak bisa dibayar kan, kemudian saya bilang kamu pinjam sama si Eko gitu. Nah kemudian yang minjem sama Eko dikasih kemudian 5 juta, bayarnya ke Eko 6 juta. Ribanya di Eko sebenarnya, tapi karena nanti Eko bagi sama saya jadi sama aja. Ini adalah praktek jahiliyah ditambahkan dengan memasukkan pihak ketiga yang ikut serta dalam dosa. Jadi yang nomor 5 sama dengan nomor 4, cuman tambahannya pemainnya ada 3. Ketahuilah bahwa utang dalam istilah ulama syariat adalah nama untuk sesuatu yang ada dalam tanggungan, baik berupa barang, dagangan, pinjaman, upah, mas kawin, tebusan, ganti barang rusak. Khulu itu berarti seorang wanita meminta cerai gitu ya. Jadi untuk minta cerai, untuk diceraikan suaminya, seorang wanita harus memberikan tebusan. Ganti barang rusak atau selainnya. Tidak seperti yang disangka oleh banyak kalangan bahwa utang piutang adalah yang mereka pakai dengan berdalilkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi utang piutang itu nggak harus uang gitu loh, bisa barang dan seterusnya. Maksudnya ialah utang yang halal, yang dijelaskan kehalalannya oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan utang yang haram. Ini banyak terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebagian tempat nas-nas itu datang secara mutlak dan umum atau umum. Tapi harus dikhususkan atau dibatasi mengikuti dalil yang menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.